Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miguel Munda dengan NIM 3121109195 dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok yang berjudul Analisis dan Prediksi Harga Minyak Goreng di Jakarta menggunakan dataset historis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang minyak goreng merupakan komoditas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi salah satu bahan pokok dalam proses memasak di rumah maupun di industri kuliner. Peranannya yang sangat vital menjadikan minyak goreng sebagai produk yang paling sering diperdagangkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Harga minyak goreng sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga bahan baku, kebijakan pemerintah terkait perdagangan, dan dinamika pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dari dataset harga minyak goreng Jakarta agar dapat menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika harga dan faktor-faktor yang dapat dipengaruhi dengan pemahaman yang mendalam terhadap tren, musiman, dan faktor eksternal. Bab 2. Tinjauan pustaka. Data mining sering juga disebut dengan penambahan data atau ekspoliasi data, mengacu pada proses ekstraksi wawasan dan mengetahui yang tidak diketahui sebelumnya. Dari kumpulan data yang besar dan kompleks, teknik-teknik data mining memanfaatkan metode statistik, matematika, dan algoritma mesin learning untuk menganalisis data dari berbagai sumber seperti database, teks, gambar, dan sensor. Tujuan utama data mining adalah yang pertama, mengidentifikasi pola dan tren, yaitu menemukan pola berulang dan korelasi tersembunyi dalam data yang dapat digunakan untuk memahami perilaku, prediksi tren, atau segmentasi pelanggan. Yang kedua, klarifikasi data, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristiknya, seperti klarifikasi spam email, identifikasi penipuan, menggunakan yang ketiga, prediksi, yaitu menggunakan pola yang ditemukan untuk prediksi kejadian di masa depan, seperti penjualan produk, resiko kredit, atau churn pelanggan. Yang keempat, deskripsi, yaitu mendeskripsikan karakteristik dan distribusi data secara ringkas dan informatif, berguna untuk memahami struktur dan komposisi data. Selanjutnya, tahapan data mining. Proses data mining umumnya melibatkan beberapa tahapan, walaupun urutan dan detailnya dapat bervariasi, tergantung pada teknik dan spesifik data yang digunakan. Yang pertama, pendefinisian masalah, yaitu menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui data mining dan jenis informasi yang ingin ditemukan. Yang kedua, pengumpulan dan pembersihan data, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber dan memastikan data akurat, lengkap, dan konsisten. Yang ketiga, integritas dan seleksi data, yaitu menggabungkan data dari sumber berbagai dan memilih subset data yang relevan untuk dianalisis. Yang keempat, transformasi data, yaitu mengubah format dan struktur data agar sesuai dengan persyaratan teknik data mining yang digunakan. Yang kelima, pemodelan, yaitu membangun model data mining menggunakan teknik yang dipilih. Yang keenam, evaluasi dan interpretasi model, yaitu menilai akurasi dan keandalan model dan menginterpretasi hasil untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan. Yang ketujuh, penebaran dan pemanfaatan, yaitu menyebarkan model dan hasil analisis ke pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Selanjutnya, teknik data mining itu terdapat
berbagai teknik dan algoritma dalam data mining termasuk adalah clustering atau mengelompokkan dan menjadikan kelompok yang serupa, classification yaitu mengklarifikasi data ke dalam kategori atau kelas tertentu, association rule mining yaitu mengidentifikasi hubungan dan ketergantungan antar variabel. Selanjutnya, regression analysis yaitu menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang menghasilkan model prediktif. Dan yang terakhir, anomaly detection yaitu mengenali pola yang tidak biasa atau kelainan dalam data. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak goreng di wilayah tersebut, mengidentifikasi kenaikan atau penurunan harga minyak goreng di Jakarta, yang memiliki implikasi besar data dalam kehidupan masyarakat, yaitu pengumpulan dan pembersihan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga minyak goreng di Jakarta yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti website pemerintah, website toko retail, dan medsos. Data yang dikumpulkan kemudian dibersihkan untuk memastikan kelengkapan, keakurat, dan konsisten, seperti pembersihan data meliputi penghapus data yang tidak lengkap, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis, mengkonversi data ke dalam format numerik untuk memudahkan analisis. Selanjutnya, analisis data. Analisis data akan melibatkan metode linear termasuk regresi linear untuk memodelkan hubungan antara variabel independen, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan variabel independen harga minyak goreng. Beberapa langkahnya yaitu analisis regression linear sederhana, itu untuk mengidentifikasi hubungan antar satu variabel independen dengan harga minyak goreng. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda itu untuk memahami pengaruh bersama dari beberapa variabel independen terhadap harga. Yang ketiga, uji statistik melibatkan uji hipotesis dan pengujian signifikasi untuk menilai keandalan model dan variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya, analisis deret waktu, yaitu jika dataset mencakup dimensi waktu, analisis deret waktu akan digunakan untuk memahami tren dan pola musiman dalam perubahan harga sepanjang waktu. Metode analisis data dalam penelitian ini, teknik data mining yang digunakan adalah analisis regresi untuk memprediksi harga minyak goreng di masa depan. Oleh karena itu, data yang ditransformasi adalah data harga minyak goreng per bulan. Model regresi kemudian dibangun menggunakan data yang telah ditransformasi. Model regresi yang dipilih adalah regresi linear karena model ini sederhana dan mudah dipahami. Bab yang kelima itu hasil dan analisis. Ini contoh untuk prediksi harga rata-ratanya. Dalam kurun waktu 200 hari, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur mengalami kenaikan harga dengan selisih Rp1.000, di mana estimasi kenaikan minyak per bulannya adalah Rp149, perbandingan terbalik dengan Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Kemudian Jakarta Barat dan Jakarta Selatan justru mengalami penurunan harga yang bisa dikatakan cenderung stabil karena selisih penurunan harga dalam waktu 200 hari adalah Rp104 per bulannya. Adapun Jakarta Utara, di mana harga minyak stabil, bergerak naik, dan yang artinya selama kurun waktu 200 hari, Jakarta Utara hanya mengalami kenaikan Rp45 per bulannya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari hasil prediksi harga minyak di wilayah Jakarta adalah minyak
harga minyak di wilayah Jakarta akan terus meningkat dalam waktu dekat. Hal ini terlihat dari grafik prediksi harga minyak yang terus naik dari hari ke hari. Harga minyak yang akan lebih tinggi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, aktivitas perekonomian yang tinggi di kedua wilayah tersebut. Yang ketiga, kenaikan harga minyak akan berdampak negatif terhadap perekonomian Jakarta. Hal ini dapat menyebabkan inflasi, pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat. Untuk penjelasannya, yang harga minyak di wilayah Jakarta akan terus meningkat dalam waktu dekat. Grafik prediksi harga minyak menunjukkan bahwa harga minyak di wilayah Jakarta akan terus naik dari hari ke hari. Pada hari ke-50, harga minyak diprediksi mencapai 1,6400 per liter. Kenaikan harga minyak ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga minyak mentah, melemahnya nilai tukar rupiah, dan meningkatnya permintaan minyak di Indonesia. Faktor yang kedua, kenaikan harga minyak akan lebih tinggi Jakarta Barat dan Jakarta Utara karena Jakarta Barat dan Jakarta Utara merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas perekonomian yang tinggi. Hal ini menyebabkan permintaan minyak di kedua wilayah tersebut juga tinggi. Selain itu, kedua wilayah tersebut juga memiliki infrastruktur transformasi yang lebih baik sehingga biaya transformasi di kedua wilayah tersebut juga lebih tinggi. Faktor yang ketiga itu kenaikan harga minyak yang akan berdampak negatif terhadap ekonomi Jakarta. Kenaikan harga minyak dapat menyebabkan inflasi, pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi yang dapat terjadi karena kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.